warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'ul 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alhamdulilladzi waffaqa ibadahul mu'minina li adai al-a'mali shalihat wa syarah sudur awliya'il muttaqina bil imani wa ma jaa'a bi rasulihi min hikmati wal ayat wa kashafa an qulubi ahbabi hababal jahalat wal dhalalat wa yassara lahu min baqiyati shalihat ma yataba'una bi manajil jannah fadlan minhu wa ni'matan wa rabbuka yahluku ma yasha wa yakhtaru minal makhluqat ahmaduhu subhanahu ala ma lahu minal asma'il husna wa sifat wa ashkuru ala ma sadahu min al-in'ami wal barakat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan arju biha ala darajat wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul ayat wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa nabina wa habibina syafiina wa qurratuna wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad ahli ilmi wa ali aradin wa samawat adada khalqih wa rida nafsih wa jinata arsyih wa midada kalimati gulamada qarakat dhakirun wa ghafala adhikal ghafilun wa ala alihi wa sallim amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun wal muslimat hadirin jami'an Majelis Ta'lim Al-Munawwarah rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa taqwa wa ashkuruhu farrabiu man syakarah wasgalu asnatakum bidzikrih wasaidu man dzakarah wa qauluhu ta'ala innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamu sholata wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura yuwaffihum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul azim wa rasulih. Sore hari ini tepatnya tanggal 18 pada hari Minggu di kediaman Bapak Asmi, yang mana setiap rutinitas kita ajarkan kitab hikmah, yang mana judulnya Tajul Hikmah, artinya tajul adalah mahkota. Mahkota hikmah, hikmah artinya kebijaksanaan. Yang mana sampai di sini halaman 9. Maka yang disebut di sini asal usulnya dari usul wal usul, orang yang cinta kepada dunia. Hadis Nabi SAW mengatakan, wa qala Nabi Muhammad SAW, man ahabba dunya rasul kulli khotiyah. Barang siapa hidupnya cinta kepada dunia, salah satu bagian cinta dunia ini pokok sumber dari kesalahan. Hadis ini sahih, yang mana diangkat dengan sanad-sanad yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan hadis maudhu atau hadis palsu. Maka untuk mengetahui apa yang dikerjakan oleh manusia, kita diperintahkan untuk berserikat dengan orang-orang saleh. Kata-kata berserikat artinya kita menghimpun diri ini, kumpul sama lingkungan orang-orang yang baik. Diperumpamakan seperti orang yang dapat lindungan dari Allah Ta'ala di zaman Nabi Nuh. Bahteranya, kapalnya Nabi Nuh. Tapi salah satu putranya dari Nabi Nuh menentang.
Menentang ini berdasarkan kepandaian daripada kemampuan daripada akal. Akal ini ada dua yang dimaksud. Akal yang dilakukan secara pandangan dohiriyah, akal yang bisa digunakan untuk mengetahui kebesaran Allah. Contoh, kalau kita perhatikan kebesaran Allah, penciptaan yang dijadikan matahari, bintang, bulan dan seisinya, apakah ada upahnya? Kalau pandangan kita memikirkan untuk memperoleh dunia, pasti kita akan mencari upah. Ini bedanya akal difungsikan. Kalau akal difungsikan untuk kepentingan dari sifat materi, bukan sifat-sifat kepentingan Allah, berarti artinya dia sudah meletakkan akalnya di dunia. Dia memandang dunia itu untuk mengambil kekayaan. Ada memandang pada dunia ini untuk mengetahui kebesaran keagungan Allah. Maka putra Nabi Nuh ini menjadi tersesat karena dia menggunakan sistem yang mana yang diketahuinya, dan apa yang diketahui oleh manusia ini itu terbatas sekali, limit, dan tidak boleh merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Maka logika daripada yang dimiliki manusia ini ternyata membunuh dirinya sendiri, karena pada waktu itu membuat satu keanehan dan keganjilan dari Nabi Nuh. Pada lupa Nabi Nuh sekali-kali tidak pernah melakukan itu berdasarkan dari akalnya. Hudakalil muttaqin, selalu mendapatkan petunjuk itu dari Allah Rabbul Alamin, yaitu membuat kapal di tengah alun-alun, katakan di terminal yang jauh dari laut, yang jauh dari pantai, di dalam tengah kota. Apa tidak disebut orang gila? Secara umum, yang bukan umum, yang mana Nabi Nuh membuat kapal itu. Di balik rahasia yang demikian itu, kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Alimu syiri fi khalqillah. Allah berhasil dengan apa yang dijadikan. Maka setelah diketahui bahwa anak ini melihat perubahan yang sangat menyolok terhadap orang tuanya, kenapa bapak saya menjadi gila? Membuat kapal pun bukan ukuran normal. Kalau normal katakan 50 meter, ini membuat kapal ini bisa 5.000 meter. Ini kapal Nabi Nuh. Yang mana membuat kebingungan, maka berjalanlah akal secara real. Bicara realnya, tidak mungkin membuat kapal seperti itu ada. Ini ada kelainan jiwa. Tidak mentaati yang namanya orang tuanya, maka dia berkeras untuk naik di atas gunung dan naik lagi di atas pohon yang tinggi. Kalau memang itu ada banjir, memang itu ada musibah, pasti air tidak akan sampai ke gunung. Jadi ada ilmu yang bisa diterima akal, ada ilmu yang bisa dipahami dengan hati. Jadi kalau kita menuntut ilmu agama ini, sekali lagi saya beri nasihat, bukan dipahami oleh akal, tapi dipahami oleh hati. Hati yang menerima daripada petunjuk hidayah itu,
Sebab kalau diterima dengan akal terbatas sekali pengetahuan itu cukup dengan disebut muamalah, yaitu kita sekolah jurusan teknik dokter, ambil kimia, ambil jurusan alam, ini bisa dipikirkan dengan akal. Tapi secara ilmiah agama ini tidak bisa ditempatkan dengan akal, tidak akan mampu. Akal hanya menyalin dan menjaring pada nasihat, tetapi pengamalan, pelaksanaan adalah hati yang khusyuk. Nah, demikian sehingga kapal yang sudah jadi itu terbukti kekuasaan Allah. Semua berpasang-pasangan, anjing berpasangan, kucing berpasangan, burung berpasangan, gajah satu pasangan, semua berpasang-pasangan masuk di kapal bahteranya Nabi Nuh. Andai kata tidak ada Nabi Nuh, kita ini tidak ada sekarang. Ini perumpamaannya. Kemudian diartikan kata-kata, kenapa kita harus masuki kapal Nabi Nuh? Karena kapal Nabi Nuh itu keselamatan. Artinya jangan tinggalkan majelis ilmu, jangan tinggalkan majelis zikir, jangan tinggalkan majelis ilmu dan guru-guru kita. Karena inilah puncak dari keselamatan. Kalau tadi sudah tidak lagi mengenal ulama seumur hidupnya, maka Allah mengancam 3 perkara tadi. Yang pertama, tarfa'u barakah min kasbi wa sayakhruju minad dunya. Kami angkat berkat usahanya sehingga dia keluar dari dunia dan keadaan hina. Ini pertama. Yang kedua, yusallitullahu ala min sultana dolima. Andai kata jadi pemimpin atau kepala departemen instansi pasti tidak mengenal halal dan haram. Artinya dia tidak akan bisa membedakan dari mana hasil usahanya, dan pasti mereka terpeleset di dalam urusan. Yang ketiga, Allah mengancam akhir hayatnya, matinya tidak bawa iman. Nah, kalau masuk di kapal Nabi Nuh, jaminan keselamatan. Tidak ada satu pun ada seseorang bertanya, Nabi Muhammad SAW ini pemimpin umat dunia. Saya mau tanya, apakah Nabi punya rumah? Nabi gak punya rumah. Apakah Nabi punya warisan? Warisan Nabi kitabullah, Quran dan Sunnah. Kita yang mengambil warisan. Jadi kalau kau ingin selamat hidup kamu, berpeganglah 2 pedoman, kitabullah Al-Quran dan hadis. Dan mengetahui dengan benar. Maka kalau manusia tidak mengetahui, dia akan bicara, ini nasib saya, ini takdir saya, ini sudah yang kami tentukan. Sekali-kali Allah tidak merubah nasib manusia. Kalau manusia tadi tidak merubah, yang dulu aku fakir, sekarang aku menjadi kaya. Yang dulu aku bodoh, sekarang aku jadi mengerti. Sejak aku bertemu dengan ulama, ya, maka dengan demikian bisa mengambil pilihan dalam hidup.
Jadi manusia hidup ini diperintah oleh Allah Ta'ala untuk mengambil dua pilihan. Pilihan ashabul yamin atau ashabul shimali. Pilihan golongan kanan atau kiri. Itu bukan dari Allah Ta'ala yang memutuskan kita, tetapi kita harus berani mengambil keputusan dalam hidup ini. Dan tidak boleh ada keraguan sekecil apapun, karena sifat keraguan itu sudah diterangkan di dalam Quran. Waswasil khannas. Was-was itu adalah min syarr, artinya kejahatan. Jadi antar mengambil pilihan was-was ini, jangan sekali-kali kita memutuskan perkara itu dengan kemampuan kita, tapi memutuskan satu perkara ini al-mudzakarah, diskusikan dulu, musyawarahkan terlebih dahulu, pertimbangkan lebih dahulu, pikirkan lebih dahulu, dan jangan cepat mengambil keputusan. Dan jangan mengambil keputusan dalam hidup ini kalau kita lagi galau dan lagi stres, kita lagi bingung, lagi tidak nyaman mengambil keputusan. Keputusan yang diambil seseorang yang dalam keadaan kacau itu adalah syaitan dan salah. Dan sesuatu yang diambil keputusan itu yang galau, itu pasti salah. Kita marah, mengambil keputusan, itu salah. Ambil keputusan bagaimana saya kerja, bagaimana usaha dengan emosional, itu salah. Tenangkan dulu, tenangkan dulu pikiran, baru ambil keputusan. Itu yang penting. Jangan emosional. Ini satu riwayat, yang mana riwayat ini sudah sering Abah katakan, sering kita ungkapkan sebagai modal pedoman bagi kaum hawa. An-Nisa. Begitu akhlak Nabi kita Muhammad SAW, yang mana Sayyidah Fatimah ini putri Nabi yang paling dicintai, al-imamu nisa'ul jannah, manusia yang pertama kali masuk surga, dan kita kaum hawa itu masuk di belakangnya Sayyidah Fatimah. Dengan umur 12 tahun sudah sembahyang 1000 rakaat. Bahkan waktu nikahnya Sayyidah Fatimah ini tidak ada baju untuk pengantin, bahkan sobek, kelihatan pinggangnya, maka ditutup dengan durinya kurma. Meninggalnya umur 28 tahun, belum sempat menikmati hidup yang banyak. Hari-hari menderita terus-menerus, bahkan meninggalnya pun tidak ada menutupi kain penutup pada badan. Jadi kain untuk menutup badannya tidak ada. Manusia yang paling dicintai, ya qurratu ayun, biji mataku, Sayyidatina al-Batul. Disebut Batul karena tidak pernah datang bulan. Siti Fatimah tidak pernah haid, tidak pernah punya darah kotor. Allah telah sucikan Siti Fatimah. Tapi kenapa Allah demikian menghinanya, artinya terhinanya, bahkan mau keluar dari kamarnya, ada tamu sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai dikatakan Siti Fatimah itu sombong, tidak menemui sahabat.
Maka Rasulullah SAW mengatakan pada sahabat, ketahuilah, Siti Fatimah gak keluar kamar, tidak keluar menemui kita disebabkan gak punya kudu. Takutnya dia itu kelihatan auratnya, rambutnya kelihatan dari sahabat. Sembunyi di bilik itu Siti Fatimah yang sangat dicintai. Masuklah Rasulullah SAW di bilik, melihat ternyata Siti Fatimah tidak pakai kudung, maka gamis ini disobek sama Rasulullah, dipotong, disobek bawah kakinya ini, diberikan untuk menutup pada rambut. Baru Siti Fatimah keluar, terkejut yang namanya sahabat Saudah. Kau merasa sangka buruk kepada saya Fatimah? Kau lihat sendiri putri tidak mempunyai kudu. Dia bukan gak keluar karena apa? Malu, gak ada yang dipakai. Kenapa putri Nabi demikian ini sebagai suri tauladan bagi ukuran-ukuran wanita Hawa? Bahkan sabda Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, yang aku takutkan nanti umatku bukan masalah fakir dan miskin, bukan kekurangan tidak makan, bukan kekurangan tidak berpakaian, tapi yang aku takutkan saat terbukanya pintu dunia untuk kesempatan-kesempatan itu kepada mereka. Kesempatan, begitu kesempatan pintu dunia dibuka oleh Allah Ta'ala, itu yang aku takutkan mereka tidak bersyukur lagi kepada Allah. Maka disitulah petunjuk-petunjuk yang jelas. Orang yang tidak akan mendapatkan petunjuk niscaya akan hanyut dengan pengaruh-pengaruh dunia. Jadi sebenarnya hidup ini tergantung kita meletakkan lingkungan. Kalau lingkungan kita itu lebih dominan kepada hal-hal yang sifat-sifatnya ini merupakan Allah, sesungguhnya imanmu adalah sahabatmu. Jadi imanmu cermin itu sahabatmu. Kalau sahabatmu tidak sholat, kamu akan tidak sholat. Kalau sahabatmu suka jalan terus, pasti kamu juga ikut jalan. Dan itu ukurannya 2 hari 2 malam. Kalau bergaul 2 hari, berjalan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kalau kau bergaul saling mengingatkan, carilah sahabat yang selalu memberi peringatan, yang selalu mengajak kebaikan. Ini salah satu yang disebutkan bahwa petunjuk, orang yang dapat petunjuk itu adalah orang-orang yang takwa. Jadi kalau kita sore hari ini kita datang ini berkat rahmat karunia, bersyukur sama Allah. Andai kata engkau tahu, andai kata engkau melihat, ditukar engkau ini dengan 2 besarnya kekayaan alam semesta seisinya, maka kau akan memilih duduk bersama ulama itu. Saking besarnya pahala. Sedikit kronologisnya saya ceritakan, di mana Rasulullah SAW bersama sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu datang berjalan di depan masjid, melihat orang kumpul-kumpul. Mampir Rasulullah SAW kepada orang-orang yang kumpul tadi. Apa yang kalian kerjakan? Kata Rasulullah. Ya Rasulullah, kami berzikir kepada Allah, kami bersalawat, kami baca Quran, kami bertahlil, bertahmid, bertasbih, bertakbir, karena itu perintah Allah. Udkurukum, ingatlah kami.
benar apa yang kau ada di dalam tempat ini untuk mengingat Allah dan berzikir, demi Allah yang nyamaku dengan kamu. Engkau tahu apa yang kau lakukan ini? Kata Nabi, aku tidak tahu. Aku telah mendapatkan kabar berita dari Allah melalui malaikat Jibril. Katakan kepada mereka yang duduk di majelis itu, kalau dia berhajat kepada Allah urusan dunia kami akan berikan. Kalau dia berhajat kepada surga kami berikan. Kalau dia berhajat minta ampun dosanya kami ampunkan. Kalau minta berlindung dari api neraka kami akan bebaskan dari api neraka. Terkejut sahabat, sedemikian murahnya Allah Ta'ala kepada orang-orang yang berzikir pada Allah. Kemudian dalam satu riwayat lain, malaikat itu turun dari langit, yaitu disebut Hamalatil Ars, malaikat Ars yang menjaga Ars. Tanpa sepengetahuan Allah, artinya turun dengan cepat, dengan kecepatan turunnya malaikat itu 10.000 kecepatan cahaya. Dan setiap orang duduk majelis zikir, majelis ilmu itu ada malaikat di atas kepala kita masing-masing dengan menggunakan sayap. Cuman kita tidak melihat. Dan tidak akan bangkit tempat duduk itu sebelum mereka yang pertama, yang paling diutamakan, ampunan dosa-dosa. Ini yang pertama. Yang kedua, akan dikabulkan hajat-hajatnya ini. Yang tidak akan diketahui masa dan kapannya, yang dia tidak akan siap menerimanya. Seperti manusia yang ketimpa badai, kena tsunami, kecelakaan. Tapi ini bukan sifat kecelakaan, tapi rahmatnya Allah. Itu keuntungan. Kemudian malaikat ini terus berzikir, bertasbih untuk mendoakan orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Kemudian kembali ke aras sampai di kursi Allah. Allah bertanya kepada malaikat, dari mana engkau? Kami datang mengunjungi orang di majelis ilmu. Terus apa yang diminta di majelis ilmu? Dia berdoa, ya Allah. Apa yang diminta? Dia minta ampun dosa, aku kabulkan. Yang kedua apa? Dia minta surga, ya Allah. Hai malaikat, apakah dia tahu surga itu apa? Mereka tidak tahu, ya Allah, tapi dia mau. Dia minta nuntut surga. Bagaimana Jibril? Andai kata surga ini kuturunkan di bumi kepada mereka dan aku tunjukkan, apa yang dia lakukan kira-kira? Pasti dia tidak akan bangkit dari tempat majelis zikir itu karena tahu tempatnya yang diabadikan. Yang ketiga, tahukah mereka tentang neraka ancamanku? Yang setiap dimasukkan itu habis kulitnya tinggal tulang. Mereka takut akan siksa mati. Bagaimana Jibril? Kalau aku turunkan neraka itu di hadapannya, maka malaikat menjawab, andai kata di neraka, semua akan ditinggalkan, anak istrinya, keluarganya, bapak ibunya, kecuali berharap minta pengampunan pada Allah, karena neraka tidak ditunjukkan. Aku kabulkan. Yang keempat, ada seseorang yang sebenarnya tidak menuntut ilmu, hanya kebetulan lewat di masjid soleh. Ada apa itu rame-rame, musik begitu keras, bacaan keras, semua keras. Dia tidak sengaja, si fulan ini dan si fulan ini dalam keadaan jahil dan dolim, ikut duduk sebentar di majelis itu. Jibril sampaikan kemurahanku, walaupun dia datang tidak sengaja hanya ingin melihat,
termasuk kami jadikan faulaika humul faizun, mereka masuk ke golongan orang termulia. Ini gak sengaja ikut ada apa ya? Kemudian dia pak sorting, saya perhatikan ini maksudnya apa? Dia tidak menginginkan ilmu itu, dia tidak menginginkan berkah itu, dia tidak niat dengan itu, hanya kebetulan lewat masuk ikut, ampunkan juga dosa-dosa. Itulah kemurahan Allah Ta'ala dalam berserikat kita dengan orang-orang yang soleh. Maka dengan demikian, kalau seseorang ini mau bertebaran di muka bumi, itu pilihan yang tahu kita sendiri. Dari 150 orang itu yang tahu nasibnya sendiri-sendiri. Kau tinggal meletakkan pilihan. Kalau pilihanmu kamu condong hanya urusan dunia, Allah tidak mengurangi. Kalau kau condong untuk mendapatkan ridhonya, Allah tidak mengurangi. Ya. Kalau kamu hanya bersahwat saja, bersahwat dalam arti kata, ada orang yang menuntut ilmu ini, saya kepingin kawin di majelis itu, tidak dikurangi, maka dapat jodoh juga di situ. Setelah itu tidak kelihatan lagi, diberi juga. Jadi niatnya itu mudah-mudahan ya itu dirubah. Perkara jodoh nanti kan ada saja. Ya, kan? Jadi kita harus bersih, tasghiyal qulub, membersihkan hati kita. Yang penting dulu kita tidak tahu, sekarang sudah tahu. Mudah-mudahan dengan kita datang pada apa ini bisa mendapatkan yang lebih baik lah. Amin. Ya, jangan khawatir, jodoh itu ada tulisannya. Ya. Kadang-kadang nggak sengaja, kesandung kawin. Silakan. Kecelakaan, bukan. Kesandung, paham sudah. Asal kita benar-benar bertakwa kepada Allah, pasti kamu dapat kemuliaan. Maka yang jelas hidup ini membutuhkan keseimbangan. Orang tua kita ini hanya mampu mendidik nak, kalau seumur birona dan kawin. Nak, kon yang berkaitan kapan kawin ini? Sumpah aku jelemboi. Nah, kon kalau bertanya nggak ada yang lain, kapan kawin? Itu nggak masalah. Si anak nggak gelisah, orang tua yang gelisah. Akhirnya si anaknya ikut gelisah juga karena ada tekanan-tekanan. Ya, makanya kalau mau mendapatkan satu yang demikian itu, atur niat kita. Kumpul sama orang soleh. Ya. Sekarang saya tanya, ada nggak lalat itu kawin sama tawon? Enggak ada. Enggak ada. Jadi kalau sama-sama lalunya ya pasti artis sama artis, betul? Pegawai negeri sama PNS, ya, pegawai neraka setan. Loh, PNS itu artinya kan pegawai neraka setan. Itu di Singapura, bukan di Jakarta. PNS pegawai neraka setan, ngerti artinya? Kalau pegawainya ini maling, enggak ikut.
Kalau pegawainya itu Korupsi. pegawainya itu bermain neraka. Sebab yang suka neraka ini golongan setan, ya kan, betul. Jangan antara PNS itu pegawai setan, salah. Nah, itu hati-hati kalau ngomong. Nah, jadi itu yang pegawai yang suka main neraka. Mudah-mudahan saya ini juga PNS, ngerti artinya. Makanya saya sendiri juga nggak tahu. Ini hubud dunia ini artinya cinta pada dunia. Manusia sifat itu akan ada semua. Jadi manusia ini harus wajib serakah. Ya, harus serakah. Sebab kalau tidak memiliki sifat serakah, pasti dia tidak akan menjadi orang yang maju. Serakahnya manusia harus dengan pengetahuan. Ingin memiliki pengetahuan yang diperbolehkan, ingin menambahkan ketaatan, itu yang dibolehkan. Ingin menambahkan kebajikan, ini serakah semua. Bukan serakah menumpuk harta, itu yang tidak boleh. Menumpuk harta tidak diperbolehkan. Itu artinya mubadir. Mubadir artinya pekerjaan syaitan. Jadi kalau satu lebih-lebih itu namanya mubadir, tidak boleh. Ya kan? Jadi kalau makan cuma satu piring, nggak boleh makan camilan. Itu nggak boleh, karena makan camilan itu ya membuat tambah gemuk. Ya camilan enggak, ya camilan kacang, camilan itu kerupuk. Nah, yang boleh itu camilan pecahan kaca dimakan. Hubud dunia serakah itu syarokah, artinya ditambahkan sesuatu. Keserakan itu berarti menambahkan dosa-dosa kita. Itu sifat manusia. Saya serakah, tapi serakah saya untuk menambahkan ilmu. Serakah saya untuk mendapatkan amal pahala. Maka saya takut untuk tidur, karena tidur itu sepertiga kematian. Umur 8 jam telah sia-sia. Kalau tidurnya 12 jam, ruginya 12 jam. Jadi kalau tidur boleh, supaya nggak rugi 24 jam. Itu tidak rugi karena dilupa satu harinya. Jadi kalau dipilih itu, usahakan kalau tidur jangan pakai guling, jangan peluk guling. Kalau sudah peluk guling itu pasti lupa waktu. Jadi kalau tidur itu peluk suami, pasti nggak tidur. Ya mana suami. Kalau janda peluk cucu. Kalau belum menikah itu jangan peluk apa-apa. Jadi tugas daripada anak-anak ini yang pertama, satu, meyakini keseluruhannya apa yang diberikan Allah dengan syukur, dengan syukur.
keseimbangan dalam menetralkan pemikiran kita. Artinya ini urusan dunia ini ada nilai ya. Belajar ada nilai, waktu ada nilainya, nilai agama ada nilainya, nilai makan ada nilainya. Semua di dalam nilai. Setiap nilai pasti ada harganya. Nah, kalau sudah demikian, jangan sampai mubazir. Jangan sampai mubazir. Jadi pertama, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Kalau sudah diperbaiki hubungan dengan Allah, pasti hubungan dengan manusia beres. Ya, gak usah mikir jodoh, Allah yang ngatur. Perbaiki urusan dengan engkau akan diperbaiki hubungan dengan manusia, mau tidak mau, dan dipilihkan lagi yang terbaik, bukan yang sedang tidak terbaik. Jadi kalau cari jodoh yang terbaik, jerondong ya. Kalau yang terbaik berarti memiliki kelebihan dan kelebihan. Hati-hati memutuskan, karena sekali keputusan yang kamu ambil salah, pasti sangat panjang penyesalan. Nih, perbaikilah akhiratmu, niscaya Allah akan memperbaiki urusan dunia. Jangan takut fakir, jangan takut gak punya rezeki, jangan takut gak punya rumah, jangan takut gak kerja, jangan takut, gak usah takut. Tapi takutlah kamu kalau kamu tidak bisa mengerjakan ibadah kepada Allah. Ini perenungan, apakah sudah kita betul-betul menginginkan akhirat itu, atau kita kemauan keras pada dunia. Tinggal pilih. Ada condong kita keras kepada dunia, ada orang yang condong keras pada akhirat. Pilihlah di antaranya. Yang penting kamu bisa menjaga keseimbangan. Ya kalau cuma 1 bulan saja ngaji kok susah. Tiap minggu ketiga ikut di makam Habib Nuh sampai sore selesai. Sesudah itu tidak ada lagi kegiatan kecuali urusan dunia saja. Cukup itu sudah kamu memenuhi syarat, yaitu memenuhi panggilan Allah Ta'ala, yaitu menuntut ilmu. Walakin asarannas la ya'lamun, karena kebanyakan manusia tidak tahu. Kalau manusia itu tidak tahu, berarti minta petunjuk. Bagaimana seorang yang buta? Seorang buta, dia tidak tahu jalan. Dia dapat petunjuk, itu hanya tongkat. Tapi si buta ini tadi tidak pernah bertanya mau kemana. Dia selamat di jalan itu, tetapi makin jauh dia tersesat. Maka ilmu itu harus belajar dan bertanya. Jangan tidak bertanya. Seperti ini dikatakan, manusia tidak tahu apa-apa karena banyak alasan. Jika kita buka Al-Quran, niscaya kita akan mengikuti petunjuk Al-Quran. Tapi karena kita miskin dengan pengetahuan Al-Quran, kita pasti tidak akan bisa melaksanakannya. Ya.
Maka yang paling berat kalau sudah jembatan ini sarananya lebih urusan dunia daripada akhirat. Ini disebut, disumpah oleh Allah, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan sungguh aku bersumpah atas namaku, sekali-kali aku tidak memberikan petunjuk sama orang fasik. Islam sembahyang tapi fasik. Itu makanya nanti kalau sudah meninggal itu tidak ada alasan. Fasik itu orang Islam tapi tidak mengerjakan perintah Allah. Fasik itu disebut orang Islam tapi kalau dinasihati nggak pernah dikerjakan. Inggih buatan kepanggih itu orang fasik. Maka yang dikhawatirkan nanti di akhirat, kalau orang munafik itu 3 ciri khas. Kalau berbicara bohong atau dusta, kalau janji dia ingkar, kalau diberikan amanat dia khianat. Stempel munafik. Ingat-ingat, kalau janji ingkar, kalau bicara dusta, kalau dapat amanat ini nerakanya lebih dalam lagi daripada orang kafir. Jadi bahan bakarnya orang kafir ini orang munafik. Dan kuburan orang munafik itu lebih amis daripada orang kafir. Karena dia mengetahui tetapi dia tidak beriman kepada Allah. Dari kata munafik adalah dari bahasa Arab nafaqah. Nafaqah itu 2 lubang. Jadi kalau ini enak di sini, begitu gak enak dia lari ke lubang lain. Seperti lubang tikus. Diketahui di sini dia lari masuk ke sini. Selamat. Jadi zaman Nabi sudah ada. Jadi Nabi waktu itu kekurangan tentara, si munafik ini melihat, oh pasti terbunuh Nabi sama tentaranya, lari ke orang kafir ini yang kaya. Cerita jelekan sama Nabi Muhammad. Ini rasanya Nabi Muhammad begini supaya kamu terbunuh. Bermuka 2. Itu namanya munafik, topeng. Jadi ini sudah dapat ini, begitu ketahuan waktu perang mau kalah lagi ini, lari ke Nabi Muhammad. Hati-hati, itu sifatmu. Kita belajar sebentar. Kita belajar dulu, nanti tanya. Katakanlah yang sebenarnya, walaupun saya sama anak buah saya dengan bos saya tidak pernah ada yang kami sembunyikan. Kita nggak ada makan, sama-sama nggak ada makan. Kita nggak ada uang musyawarah. Tidak pernah saya membicarakan bersiasat. Tidak bersiasat. Nah, ini yang disebut berjalan secara alami. Tahu orang alami? Alami ngerti tidak orang alami? Alami ini asli. Yos ini hidungnya ya pesek asli, alisnya ya asli. Betul? Itu lebih cantik daripada yang ditempel. Percaya apa enggak? Ayo coba besok kamu ditempel, nanti jadi apa?
Jadi alami ini semua bersyukur kepada Allah, tapi kebanyakan mereka tidak tahu. Kemudian mereka banyak alasan, tetapi saat dia meninggal gak ada alasan. Ya Allah, saya dulu melarat karena saya ikut Cina, ya Allah, kaisok ngaji, ya Allah, gak ada. Tetap ditanyakan, afala ta'iman akal. Dulu Nabi Yusuf juga PKI. Nabi Yusuf alaihissalam pelayan raja. Jadi tapi tidak pernah melupakan Allah, tidak pernah meninggalkan ilmu Allah, bahkan sampai diberikan kelebihan oleh Allah menafsirkan mimpi-mimpi yang baik dari raja-raja, sehingga akhirnya dari seorang pembantu, dari seorang pelayan, Nabi Yusuf menjadi Raja Kisra yang paling kaya berkat ketakwaan. Ini Nabi Yusuf. Terus yang satu lagi, saya nggak punya sangu, nggak punya ongkos untuk menuntut ilmu. Nabi Yusuf nggak punya rumah, nggak punya baju. Kalau mau berpakaian, perang dulu sama macan, jadi Tarzan. Nggak bisa. Tinggal di gua. Bahkan diberikan anugerah oleh Allah, bisa menghidupkan orang mati. Nabi, jadi orang melarat besok dia mau beralasan dengan Allah untuk masalah ilmu, akan jadi saksi Nabi Yusuf, Nabi Isa. Yang kaya raya panggil Nabi Sulaiman. Kamu kaya mana Nabi Sulaiman? Bukan Nabi Sulaiman. Tidak ada alasan Nabi Sulaiman pun tetap mengabdi kepada Allah untuk belajar ilmu. Tukang kayu sudah. Alasan karena saya kerja jadi tukang kayu, tukang bangunan, panggil Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tukang kayu, tapi nggak pernah meninggalkan majelis ilmu. Alasan apa lagi? Dari kita, insya Allah kalau kita niat betul-betul untuk merubah nasib, pasti Allah kasihkan jalan kamu lebih mudah. Lebih mudah. Coba asal ikut terus maulid, ikut aja, nanti rasakan semua urusanmu, baik keuanganmu, baik keluarga kamu, baik teman kamu, baik semua jadi indah. Jadi dan orang akan memandang kamu, akan menyegani dan menghormati kamu. Keluargamu pun akan menghormati kamu. Karena apa? Dia sudah mengetahui arti hidupnya. Jadi nanti Al-Quran akan bertanya pada sesuatu yang mana tidak bisa dijelaskan lagi, karena itu jawabannya. Yang paling jelas, jangan merasa kecil hati dan jangan merasa rendah dan jangan merasa minder. Percayalah, Allah melihat manusia ini hatinya, bukan pakaiannya, bukan pangkatnya, bukan jabatannya, bukan kekuasaannya, tetapi hatimu. Kalau hatimu diketahui oleh Allah itu bagus, maka seluruh tubuhmu pun bagus. Hilangkan hati yang jelek, hati yang selalu dengki, hati yang selalu iri, tetapi tumbuhkan hati yang suka jadi pemurah. Kata orang Jawa, kaisoan, kaisoan. Jadi kalau lihat orang sedih gitu, ya, makan pisang goreng kasih separuh,
separuh kamu makan. Paham sih? Paham ya? Iya. Ya, 5 saja ya, mudah-mudahan semuanya baik.